Bjorka hacker bikin geger. Sejumlah data pemerintah Indonesia diretas Bjorka. Di antaranya data Komisi Pemilihan Umum yang berisi data 105 juta penduduk Indonesia, data 1,3 miliar kartu telepon seluler Indonesia. Siapa sebenarnya Bjorka? Ayo kita cari tahu mengenai biografi Bjorka, kasus-kasus yang dilakukan Bjorka, teknologi yang digunakan Bjorka, pandangan dari sisi negatif dan positif dari yang dilakukan Bjorka. Bjorka adalah sosok anonim yang identitas aslinya tidak diketahui. Bjorka muncul menghebohkan publik Indonesia pada tahun 2022 karena serangkaian aksi pembocoran data sensitif. Tapi berdasarkan laporan terbaru, Polda Metro Jaya menangkap seorang yang berinisial WFT yang diduga kuat di balik akun Bjorka Hacker yang berusia 22 tahun. WFT ditangkap pada 23 September 2025 di Minahasa, Sulawesi Utara. Ia aktif di dunia cyber dan forum gelap sejak tahun 2020. Kasus apa aja sih yang dilakukan Bjorka? Pertama, pada tahun 2022, Bjorka melakukan aksi pembobolan data dokumen negara. Bjorka mengklaim meretas surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia. Di tahun yang sama pula, Bjorka melakukan aksi membocorkan data registrasi SIM card sebanyak 1,3 miliar data yang berisi NIK dan nomor telepon. Selain itu, Bjorka juga melakukan aksi doxing pejabat publik dengan menyebarkan data pribadi terhadap beberapa pejabat publik, termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Pada tahun 2023, Bjorka kembali beraksi membocorkan jutaan data paspor Indonesia dan memperjualbelikannya. Pada tahun 2025, lagi dan lagi, Bjorka kembali melakukan aksinya dengan melakukan peretasan 4,9 juta data nasabah bank swasta. Selanjutnya, ayo kita bahas teknologi yang digunakan Bjorka. Bjorka menggunakan kombinasi berbagai teknologi dan teknik cyber untuk melancarkan aksinya. Pertama, SQL injection. Teknik utama mengeksploitasi celah database server untuk mencuri data. Kedua, data scraping dan collection. Mengumpulkan data dari berbagai sumber kebocoran lama untuk dikemas ulang. Ketiga, exploit kits. Menggunakan perangkat lunak untuk mencari kerentanan sistem secara otomatis. Keempat, malware. Menyusupkan program jahat untuk akses jangka panjang ke sistem target. Setelah melihat beberapa kasus yang dilakukan Bjorka, mari kita lihat pandangan dari sisi positif dan negatif. Pandangan dari sisi positif. Pertama, meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat publik akan pentingnya keamanan cyber. Kedua, mendorong percepatan regulasi perlindungan data. Ketiga, menjadi alarm bagi instansi pemerintah untuk memperkuat sistem enkripsi data. Pandangan dari sisi negatif. Pertama, pelanggaran privasi massal jutaan warga negara Indonesia. Kedua, meningkatkan resiko kejahatan digital seperti phishing dan penipuan. Ketiga, mengancam stabilitas dan keamanan data nasional. Keempat, bisa jadi tindakan kriminal melakukan pemerasan uang terhadap instansi atau perusahaan. Kesimpulannya, Bjorka menjadi contoh bahwa keamanan data sangat penting di era digital. Kita harus lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.